Ini kan membangun kerja keras dan karya sinergis. Nek kerja keras kan cetha lah pokoknya. Nek bahasa Qur'ane fal ya'mal amalan sholihan. Cuman dalam bahasa Indonesia kita dibiaskan kata amal itu dicenderungkan bermakna sodako atau infak. Padahal amal itu ya kerja itu. Lapo-lapo itu loh. Amal itu lapo-lapo rek. Cara Jawa nih, cara Surabaya nih. Nang di amal rek, ngono lho. Tapi saiki nek ngomong amal kan maksudnya nyumbang gawe masjid. Padahal maksudnya amal yang dimaksud di dalam Al-Quran bukan sodako, bukan infak. Sodako dan infak itu salah satu bentuk amal. Tapi yang disebut amal itu kan amila ya'malu amalan wahwa amilun. Pokoknya lapo-lapo mengerjakan sesuatu. Tapi Allah memberi syarat amal harus soleh. Soleh itu artinya iki kuwabe gawe TK aku anak soleh ngene kata ono lagune. Tapi ditakoni soleh iku toleh soleh iku apa? Soleh iku ya tukang cukur Ndik. Ndik ni sore wit ya alun-alun iku. Oke, untuk eling-eling ya iki pointers tok ya. Barang apik karo bener iku unda-undi lah. Nek ono apik gak bener ya berarti gak apik, ono bener gak apik berarti ya gak bener. Ono apik kok gak bener berarti ya gak apik, ngono ya. Nanti apik sing bener ternyata jadi indah. Jadi kholik, barik, musawir, ngono ya. Nah, saiki anggaplah dari 3 tadi kita ambil satu idiom baik. Baik itu dalam Al-Quran ada beberapa macam. Satu kebaikan yang sifatnya universal, yang masih umum, yaitu khair. Jadi kebaikan yang umum ini belum ada bentuknya. Jadi misalnya berbakti kepada orang tua, itu kan umum, universal. Tapi bentuk berbaktinya kan belum ada bentuknya. Di Jawa Tengah beda dengan di sini. Kalau di Amerika bapaknya di koko. Misalnya jenenge John. Come on John, bapaknya di koko. Jadal gini konek wani, bapakmu jenenge sapa? Upamane Boy Pak Nur ini, no ya apa kabar no? Nah ya gak oleh ya Pak ya. Jangan Pak Nur ini terus awak menyambut, wah Nur rekai lho rek, oleh tagak. Oleh tagak kon. Jadi menteri sampean, wis suwe gak mulih sampean gitu kan. Oleh ngono iku. Dalam kebudayaan yang menentukan bentuknya menghormati orang tua tadi. Jadi ada kebaikan yang sifatnya dianjurkan tapi bentuknya monggo. Itu namanya khair. Maka kan disebut yad'una ilal khair, bukan ya'muruna ilal khair. Jadi dianjurkan, tidak boleh diperintahkan. Nek wis berbentuk itu jenenge pasal hukum. Perda, aturan di kampus, pasal-pasal itu namanya ma'ruf. Maka treatmentnya, manajemennya adalah ya'muruna bil ma'ruf, diperintahkan, menginstruksikan ma'ruf. Jadi ini ada 2 macam. Yang ketiga birrun itu kebaikan yang rahasia, yang private antara kamu dengan Allah. Makanya kamu setelah sholat, setelah zakat, semuanya puasa, tetap puncaknya harus naik haji. Dan hanya orang yang naik haji yang mendapat kesempatan untuk bergaul secara private dengan Allah ketika tawaf, ketika wukuf dan lain sebagainya. Maka dia akan mendapat kebaikan tingkat khusus yang disebut, orangnya disebut mabrur. Kebaikannya bernama al-birru atau birrun. Orang yang mendapatkannya disebut mabrur. Gak iso mabrur liyane lunga kaji, gak iso. Karena di sanalah Anda ke rumah Allah, Anda melakukan hubungan pribadi dengan Allah. Gak ono kok wah iki kampus mabrur temen, gak ono. Wah menterine mabrur gak ono. Gak ono. Sing motor mabrur ya gak ono. Ono motor mabur gitu. Nah, jadi itu yang ketiga. Yang keempat, kebaikan yang tidak disuruh, tidak dianjurkan, juga tidak dirahasiakan. Itu namanya ihsan. Kebaikan yang berasal dari cinta di dalam nuranimu dan kesadaran di dalam pikiranmu. Jadi misalnya meneng-meneng kok sakno arek iko tak keane.
mangan gitu ya. Itu ihsan. Jadi ihsan itu sesuatu yang lahir dari nuranimu. Jadi tidak karena motivasi, tidak karena perintah, tidak karena apa-apa. Pokoknya lahir dhewe tekan jerone awakmu jenenge ihsan. Wis terakhir, soleh iku apa? Soleh iku nek khair, nek ma'ruf, nek ihsan ditata, dihitung manfaat temenan. Jadi ojo sampai gak manfaat. Nek wis dihitung, disimulasi, dimanage, diformulasi sedemikian rupa manajemennya sehingga dia maksimal manfaatnya, iku jenenge soleh. Misalnya nggawe listrik itu listrik yang soleh adalah kalau instalasinya mateng, sesuai dengan bangunannya, sesuai dengan jalannya, sesuai dengan kiri kanannya tiang, apike apa jenenge kawat listrik ku gantol-gantol ndek ndukur liwat uwit-uwit pang-pang apa dipendem ndek nisor, itu menentukan kesolehan listrik. Jadi sing soleh iku gak mek wong, listrik yo soleh. Ngono ya. Artinya soleh itu sesuatu yang tidak perlu diislah lagi wong sudah soleh. Tidak perlu diperbaiki lagi. Jadi soleh adalah kebaikan dan kebenaran yang sudah ditata dengan perhitungan yang sangat matang. Kira-kira ngono ya. Lagi kuliah agama iki ya. Ngono. Oke, jadi sekarang yang saya mau tanya ini amal soleh sudah. Karya sinergis itu maksudnya, Pak mikrofonnya njaluk siji lagi. Sinten ingkang jawab monggo. Maksudnya sinergis antara apa dengan apa, Pak? Jadi gini Cak Nun, jadi kita ingin semuanya ini para sivitas akademika itu bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai dengan bagiannya masing-masing. Kemudian antara yang satu dengan yang lain ini harus saling menguatkan. Percuma kalau semua temuan itu tidak bisa disinergikan untuk menguatkan ya dalam hal ini institusi kita ini supaya bisa menjadi lebih besar. Ya. Jadi sinergis ini yang menarik adalah saling menguatkan. Nek coro iku apa ya? Saling bermanfaat, simbiose, mutualistik atau kohesif, saling menguatkan. Kalau dalam hadis yasuddu ba'duhum ba'do. Meskipun itu gambaran mengenai umat Islam dengan umat Islam, orang muslim dengan orang muslim itu kal bunyan yasuddu ba'duhum ba'do. Kira-kira gitu ya. Nah, jadi misalnya gini. Ana wong sing berpendapat dan nyetel uripe ngene. Sembayang iku urusan dhewe. Ngliwet iku urusan dhewe. Ngaji urusan dhewe. Kuliah urusan dhewe. Ndandani motor urusan dhewe. Sinergi adalah ya apa ndandani motor nguatno ngaji, ngaji nguatno ngliwet. Ngono kira-kira ngono Pak ya. Ngono Pak ya. Lho iki rata-rata wong gak ngono soalnya. Aku kedian wis menolak teori kreasi dan rekreasi. Kalau di barat karena musimnya 4, itu mereka nanti biasanya libur itu musim apa Pak? Musim panas libur. Jadi pokoknya nek musim panas summer itu berarti rekreasi. Itu bulan-bulan rekreatif. Setelah itu bulan-bulan kreatif. Jadi ada kreasi, rekreasi. Mergo aku iki urip di luar negeri ket awal kedian lahirku barang dek kono. Luar negeri sebelah ndi ya Pak ya. Maksud saya dari dulu ku wis emoh aku ngono iku. Aku iki pokoke mungkin mergo aku wis krasa nek uripku wis gak tertib dan aku tidak cocok dilebokno ndi ae. Maka saya juga menempuh hidup yang tidak pakai dialektika seperti itu. Aku iki sembarang tak kena ngene. Saya ndak punya bulan-bulan aku kan duwe hari libur loh Pak. Saya ndak punya hari libur, saya tidak pernah istirahat. Saya tidak pernah bekerja. Dalam arti gini, kerjaku iku kudu bermakna istirahat. Dadi mari kerja aku luwih seger timbangane sadurunge kerja. Ya apa kan? Nah arek-arek makyar ro. Ya toh? Jam 10 bengi ngantuk, jam 3 esuk seger. Kita mboten? Duh. Wow. Soalnya ganti penggawean kon isuke ya. Nah arek-arek ngalami itu. Dan saya sendiri mengalami, saya datang ke Makyan kadang-kadang rodok kepegelen pindah kota tiap hari, gak turu ya toh, engko oleh sak jam wis kudu adus, kudu acara meneh.
kadang-kadang rodok remuk awak, rodok masuk-masuk angin dedek, rodok ngelu-ngelu dedek. Begitu tengah-tengah ngene iki dadi seger, dadi sehat, dan nanti jam 3 pagi selesai, sehat walafiat luar biasa. Engko jam 5 wis nangekno anakku, setengah 6 wis ngeterno sekolah anakku. Mulai aku melok iso-iso, melok ngliwet dan seterusnya. Karena saya tidak mau ono pembagian iki kreatif, iki rekreatif. Jadi kalau metode saya, setiap kreasi harus bersifat rekreatif. Setiap rekreasi harus kreatif. Sholat harus menyenangkan. Wiritan tidak boleh melelahkan, maka harus ditemukan sesuatu yang mengasihkan di dalam wirid itu. Sehingga wirid itu tidak menyiksa, sholat tidak menyiksa. Apa ae kudu nyenengno. Lha apa nek gak seneng? Gitu loh. Jadi harus rekreatif. Tapi nek diongkon mulane Kiai Kanjeng iki Mas, iki gak tau rekreasi. Iki wis wong gak butuh donya, bayangno nang Finlandia, nang Skotlandia, panitia wis nyiapno kendaraan, kate dijak nang pantai, nang gunung, ndelok museum, ndelok pemandangan indah, gak ono sing gelem. Milih mojo ndek gedung kono ngrokok ngene. Gak tau rekreasi, blas gak tau. Mulai engko mari teko kene langsung Solo engko acarane. Mereka tidak pernah rekreasi, nek gak kudu nginep gak nginep. Karena mereka ndak butuh rekreasi. Kenapa? Untuk apa rekreasi? Wong selama ndek panggung ngene iku wis rekreasi nemen hari ini. Seneng ndi ndelok gunung karo nunduk saron. Lah ngono sih. Apa meneh duwe ideologi? Apa karek nunduk saron? Loh, timbangane nunduk ndasmu? Anuk nunduk saron. Ngono ceritane arek-arek iki. Kadang-kadang ana sing ngobong menyan ndek mburi ngono. Terus disangka wo nyeluk demit, oh gak rek aku iki timbangane ngobong ndasmu. Mending aku ngobong menyan ngono lho kan. Jadi sembarang iku ojo dipadet-padetkan. Apa yang bisa dicairkan, dicairkan. Anda harus lebih feminin daripada maskulin. Maskulin itu sekali-sekali. Ngerti bedanya maskulin karo feminin? Segala sesuatu yang sifatnya tegas, ambil keputusan, menanami sesuatu, eksekusi itu maskulin, mudzakkar bahasa Arabnya. Tapi segala sesuatu yang menampung, menumbuhkan, menyuburkan itu feminin atau muannas. Wong duwe loro iku. Saiki misale menang tanpa ngasorake, menang tapi tidak memperhinakan orang yang kalah, itu maskulin apa feminin? Menangnya maskulin tanpa ngasorake ne feminin. Nek maskulin tok menang dan tak ide-ide. Gitu mboten? Menang pedita-pediti. Itu loh. Jadi sekali lagi kalau Anda sholat itu harus merupakan sebuah amal atau pekerjaan yang menyenangkan sehingga Anda tidak lelah. Mari ngono kuliah kudu menyenangkan, Pak. Mulane dosen iki ya apa carane nyenengno mahasiswane? Dengan cara ya tapi susah wong arek-arek senenge gak kuliah. Dadi wong sekolah iku tujuane iku nek libur lho seneng, Pak. Lah ngono. Mlebu kelas iku sing paling enak nek oleh bolos. Ngono lho. Anjane wong urip iku ngono iku. Gitu ya. Jadi sederhana. Pokoknya apa saja kalau Anda berkreasi, jadikan kreasi Anda itu rekreatif. Dan kalau Anda rekreasi, jadikan rekreasi yang kreatif. Misalnya kamu nang Bromo, lapo mek rono mek dolen tok, sambil meneliti, sambil menghayati, sambil mengagumi. Kan jadi kreatif Anda, ngono lho Pak maksudnya Pak ya. Sambil didelok, sambil dipikir, sambil direnungi, dia akan menjadi sangat rekreatif. Sembayang yang ngono. Sembayang marung ngene bendino ngene ae. Suwe guyu dhewe, iya ya. Tak pikir-pikir swidak tahun, aku sudah 2 tahun lho. Sembayang gak berubah-berubah ngene marung ngene guyu dhewe iya ya. Ya. Oh, terus akhirnya bosen lho. Gak bosen, iku sing jenenge kesetiaan. Ngono lho. Nek awakmu menemukan kesetiaan beres. Nek kon menemukan itu sebagai kenikmatan dengan salah makom ndak beres. Engko karo bojomu tangi kon meneh. Tangi ngene lho, kon meneh. Bolak-balik iki ae raine ngono kan.
Jadi kan harus tepat, betul nggak Pak? Harus tepat gitu ya. Oke.